Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Minggu Online. Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak yang keren dan luar biasa loh. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa aja ya? Yang pertama, Mama dan Papa kalian harus sama-sama ikut mendengarkan. Kedua, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan mendengarkan firman Tuhan sambil makan, bermain, apalagi tidur-tiduran. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap, kakak mau mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one. Shalom adik semuanya, bertemu lagi di Sekolah Minggu Petani Manyar ya. Hari ini bersama dengan Kak Rosa. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, gimana kabarnya adik-adik semua yang di rumah? Pasti dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan kan? Tapi sebelumnya Kak Rosa mau bikin yel-yel nih, semuanya nanti ngikutin ya. Kalau Kak Rosa tanya, gimana kabarnya adik-adik? Semuanya jawab, dahsyat, luar biasa. Sekali lagi ya, gimana kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kita mau angkat satu lagu supaya kita mau menyembah Tuhan dulu. Semuanya siapkan ya, siapkan hati, kita siapkan mulut kita untuk memuji Tuhan dengan suara kita yang paling bagus. Kita mau siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mau pujikan sekali lagi, kita nyanyi bersama-sama. Kita mau persembahkan hati kita kepada Tuhan pada hari ini. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak
tersembunyi bagimu telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mau menyembahmu, kami bersyukur Tuhan. Kami mau datang menyembahmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa ya. Sebelumnya kita lipat tangan, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau muji, mau bersorak, dan mau mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi Bapa, kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati juga kedua orang tua kami, dan juga Engkau berkati kami semua anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita siapkan badan kita siapkan tubuh kita mau menari buat Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Satu kali lagi kita nyanyikan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
sekali lagi. Lebih indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah memuji muliakan Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau urapi Tuhan kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Juga Engkau urapi kami setiap anak sekolah minggu-Mu. Supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dapat diubahkan dan dapat menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita juga sudah menari buat Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kira-kira siapa yang penasaran Kak Rosa mau cerita tentang apa hari ini? Tapi sebelumnya Kak Rosa mau cerita nih. Jadi, di sini ada adik namanya Teddy. Kira-kira ada yang tahu nggak ya ini Teddy lagi ngapain? Lagi apa? Iya, si Teddy ini lagi menangis dan ketakutan. Jadi dia ini menangis dan ketakutan karena dia baru saja memecahkan vas bunga kesukaan mamanya. Waduh, kira-kira kenapa ya Teddy bisa jatuhin ya? Jadi dia ini menangis dan ketakutan karena nanti takut mamanya marah sama dia. Akhirnya dia berdoa deh sama Tuhan. Tuhan, aku harus bilang apa ya sama mamaku? Karena aku baru saja memecahkan vas bunga kesukaan mamaku. Lalu Tuhan Yesus berkata, Teddy, sudah jangan menangis lagi ya. Aku akan menyertai kamu dan akan selalu melindungi kamu. Kamu nanti bilang saja ke mamamu kalau kamu gak sengaja menjatuhkan vas bunga kesukaannya. Lalu si Teddy menjawab, ya Tuhan, nanti aku akan jujur sama mamaku. Lalu si Teddy bertemu mamanya, dan dia jujur bahwa dia tidak sengaja menjatuhkan vas bunga kesukaan mamanya. Lalu mamanya memaafkan karena Teddy sudah berani jujur kalau dia nggak sengaja menjatuhkan vas bunga milik mamanya. Nah, adik-adik, kalau ke cerita kayak gini, Kak Rosa jadi ingat cerita yang minggu lalu. Kira-kira adik-adik di sini ada yang ingat gak ya cerita minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Iya benar, tentang Esau dan Yakub. Jadi minggu lalu kan kakak yang lain sudah menyampaikan cerita tentang Esau dan Yakub. Di sini kakak mau cerita ulang dikit ya. Jadi Esau dan Yakub itu kemarin adalah saudara kembar ya adik-adik. Anak dari siapa? Papa Ishak dan Ibu Ribka. Jadi kemarin itu si Yakub ini kan dia berbohong kalau dia sudah menjadi kakaknya Esau dibantu oleh ibunya, Ibu Ribka. Jadi dia berdandan untuk menyerupai kakaknya Esau dan dia berdandan seperti itu supaya dia bisa mendapatkan doa berkat dari Bapak Ishak. Lalu dia pergi karena dia takut dengan kakaknya si Esau. Karena kakaknya si Esau ini sangat marah ketika tahu bahwa Yakub telah berbohong kepada dia. Nah, ketika si Yakub ini pergi dari rumah, dia itu perginya sendirian adik-adik. Wah, kasihan ya, Yakub perginya sendirian. Pasti dia ketakutan sendirian karena tidak ada yang menemani. Jadi selama dia di perjalanan sendirian itu, tapi dia tetap taat sama Tuhan Yesus. Dia tetap rajin berdoa dan tetap rajin menyembah Tuhan. Akhirnya, meskipun dia perginya sendirian, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai dia. Tuhan Yesus selalu melindungi dia. Dan meskipun dia sendirian, Tuhan Yesus tetap memberkati Yakub sangat berlimpah.
sehingga Yakub tidak pernah merasa kekurangan. Dia selalu tercukupi apapun yang dia miliki dan apapun yang dia inginkan. Jadi apapun yang dia butuhkan, Tuhan Yesus sudah memberikan. Apa yang dia makan, apa yang dia pakai, apa yang menjadi tempat tinggal dia, semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tetap memberkati dia meskipun dia sudah pergi dari rumah. Jadi selama dia pergi dari rumah ini, dia tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika itu Tuhan Yesus bilang kepada dia, Yakub, alangkah baiknya kamu pulang ke rumah, karena pasti ayah, ibumu, serta kakakmu merindukanmu. Tetapi Tuhan, aku takut kalau pulang ke rumah. Aku takut kalau kakak Esau masih marah kepadaku karena aku berbohong. Tidak akan Yakub. Kakak Esau pasti sudah memaafkanmu. Sekarang bersiaplah untuk pulang, dan kamu harus jujur kepada ibu, papa, dan juga kepada kakakmu bahwa kamu telah berbohong. Seperti itu ya Tuhan. Baiklah Tuhan, aku akan bersiap-siap dan aku akan pulang. Lalu si Yakub ini menyiapkan dirinya dan berkemas untuk pulang ke rumah. Tapi ketika dia berkemas, dia bilang lagi kepada Tuhan, Tuhan, tapi nanti pada saat aku di perjalanan, Tuhan tolong ya tetap menyertai aku, tetap menggandeng tanganku, dan tetap berada di sampingku untuk menemani aku di sepanjang perjalanan pulang. Tentu saja Yakub, tentu saja aku akan melindungimu dan menyertaimu. Tanpa kamu minta pun, aku pasti akan melindungimu. Baiklah Tuhan, aku akan bersiap-siap. Lalu, Yakub menyiapkan dirinya untuk pulang ke rumah. Ketika dia berjalan pulang, Tuhan Yesus menghadirkan malaikat-malaikat. Malaikatnya banyak adik-adik. Jadi Tuhan Yesus gak cuma melindungi dia, tapi Tuhan Yesus juga mengirimkan banyak sekali malaikat untuk menyertai perjalanan ketika Yakub pulang ke rumahnya. Jadi dia tidak sendirian adik-adik pada saat pulang ke rumah. Selain Tuhan Yesus menyertai dia, Tuhan Yesus juga mengirimkan banyak sekali malaikat untuk menyertai Yakub di sepanjang perjalanan dia pulang. Lalu dia bergegas pulang. Nah, sesampainya di sana, ketika masih di jauh-jauh di jauh-jauh tempat, si Yakub ini sudah menyungkurkan badannya ke tanah karena dia melihat kakaknya Esau dari jauh. Wah, itu kakak Esau. Aku harus menyingkurkan badanku bahwa aku sudah merasa bersalah. Aku mengakui bahwa aku bersalah. Lalu dia menyingkurkan badannya adik-adik. Wah, tapi ternyata setelah itu kakak Esau melambaikan tangannya. Hai adikku Yakub, bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu. Ternyata kakak Esau sudah memaafkan Yakub adik-adik. Wah, baik sekali ya hatinya kakak Esau. Ternyata dia dari jauh melambaikan tangan ke adiknya. Setelah itu, mereka bertemu. Mereka bertemu dan saling berpelukan. Lalu Yakub bilang, kakak Esau, maafkan aku ya kak. Aku telah berbohong kepadamu dan kepada bapak Isa. Aku sangat menyesal kak. Lalu Esau menjawab, tidak adikku. Sudah, jangan menyesal. Aku sudah memaafkanmu. Bahkan sebelum kamu minta maaf, aku sudah memaafkan kamu terlebih dahulu. Iya, terima kasih kakak Esau. Terima kasih. Sudah, jangan bersedih lagi. Mari kita masuk ke rumah dan kita bertemu dengan bapak dan ibu. Wah, mereka sudah bermaaf-maafan adik-adik. Mereka sudah saling memaafkan satu sama lain. Wah, baik sekali ya hati kakak Esau. Lalu mereka di dalam rumah saling berpelukan ya adik-adik. Mereka saling merindukan. Terima kasih ya kakak Esau. Terima kasih sudah memaafkan aku. Iya adikku Yakub, maafkan aku juga ya. Sudah marah-marah kepadamu saat kemarin. Kita sekarang sudah saling memaafkan ya. Kita harus kembali seperti dulu lagi. Saling mengasihi dan saling menjaga. Wah adik-adik di rumah, Tuhan Yesus sangat baik ya. Meskipun Yakub sudah berbohong,
dan dia sudah pergi dari rumah, tapi Tuhan Yesus tetap melindungi loh di sepanjang perjalanan dan di sepanjang dia pergi dari rumahnya. Tuhan Yesus tetap menyertai, Tuhan Yesus tetap memberkati, Tuhan Yesus tetap melindungi dan mencukupi semua apa yang dibutuhkan oleh Yakub. Apa yang Yakub makan, apa yang Yakub minum, apa yang Yakub pakai, Tuhan Yesus sudah memberikan semuanya dan tetap memberikan kelimpahan kepada Yakub. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik nggak boleh takut ya. Adik-adik nggak boleh merasa sendiri lagi. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai. Dan Tuhan Yesus selalu melindungi, menjaga, dan juga akan menggandeng tangannya adik-adik semua. Meskipun itu sedang di rumah, sedang di jalan, sedang sekolah, sedang makan, maupun ketika adik-adik semua sedang belajar. Jadi jangan pernah merasa sendiri dan takut ya, karena Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini ya. Adik-adik semua jangan lupa untuk selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga sekali lagi jangan pernah takut ya, karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan melindungi serta menggandeng tangan adik-adik di rumah. Semuanya harus percaya dan harus taat sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik kepada kita semua. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau doa penutup. Semuanya jurus berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan. Sertai kami semua Tuhan, anak sekolah minggu-Mu. Sertai kakak-kakak-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan juga sertai kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, jangan lupa ya, tetap sekolah minggu meskipun ada di rumah. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Bye. Adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini, Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi ya sama-sama. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Waktu adik-adik senang, sedih, bahkan saat adik-adik takut, ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Adik-adik selalu ingat ya, bahwa Tuhan Yesus pasti menyertai kapanpun dan dimanapun adik-adik berada. Karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semua. Firman hari ini bagus sekali ya adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab. Inilah bahan-bahan yang kita butuhkan. Pertama, kertas kado. Kedua, gunting. Ketiga, lem. Keempat, lubang kertas. Kelima, stiker. Keenam, pita. Dan yang terakhir adalah spidol berwarna hitam. Pertama, guntinglah kertas kado menjadi beberapa lingkaran. Adik-adik dapat menggunakan bermacam-macam motif dan warna kertas kado. Kedua, tempellah lingkaran-lingkaran menjadi seperti ulat. Selanjutnya, gambarlah mata dan mulut menggunakan spidol hitam. Lalu, lubangi bagian atas ulat menggunakan pelubang kertas dan ikatkan tali pada lubangnya. Terakhir, tulislah ayat Alkitab hari ini. Tuliskan pada bagian tengah ulat. Kemudian, tempelkan stiker-stiker yang kalian miliki pada bagian yang kosong. Adik-adik juga dapat membuat pembatas Alkitab model lainnya loh, sesuai dengan kreasi kalian. Selamat mencoba ya, dan Tuhan Yesus memberkati.
praise goes up. You reign